Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Fatur Rahman Siregar. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembiayaan produk pada bank syariah. Jadi, produk pembiayaan pada bank syariah ini memiliki karakteristik unik yang harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, serta larangan riba, gharar, dan maisir. Strategi pengembangan produk tidak hanya berorientasi pada probabilitas, tetapi juga harus sesuai dengan fatwa DSN MUI dan regulasi perbankan. Selanjutnya ada tantangan dan tujuan strategi produk. Bank Syariah menghadapi tantangan besar dalam menciptakan strategi produk pembiayaan yang fleksibel, inovatif, dan adaptif. Persaingan ketat, literasi keuangan syariah terbatas, dan perubahan perilaku konsumen menuntut strategi baru. Tujuan strategi ini adalah meningkatkan probabilitas dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi umat, mendorong sektor real, memperkuat UMKM, dan meningkatkan inklusi keuangan. Jadi selanjutnya, penentuan identitas. Setiap produk yang diluncurkan ke pasar memerlukan strategi tertentu agar berhasil. Dalam perbankan, strategi produk mencakup penentuan logo, moto, dan penciptaan merek. Yang pertama itu ada penentuan logo dan moto. Logo adalah ciri khas bank. Moto itu adalah misi dan visi. Keduanya harus memiliki arti positif, menarik perhatian, dan mudah diingat. Yang kedua itu ada menciptakan merek. Setiap produk atau jasa bank harus memiliki nama atau merek agar mudah dikenali. Merek harus mudah diingat, modern, kuat, positif, dan menarik perhatian. Selanjutnya ada kemasan dan daur hidup produk. Strategi produk perbankan juga dilibatkan penciptaan kemasan dan keputusan label, serta pemahaman daur hidup produk untuk inovasi berkelanjutan. Jadi yang pertama itu ada menciptakan kemasan. Dalam perbankan, kemasan dimaknai sebagai bentuk pelayanan kepada nasabah dan tampilan produk seperti buku tabungan, cek, atau kartu kredit. Yang kedua ada keputusan label. Label berisi informasi yang penting tentang produk, pembuat, lokasi, waktu, cara penggunaan, masa berlaku, dan komposisi. Yang ketiga ada daur hidup produk. Tidak ada produk yang selalu laku. Bank perlu inovasi dan pengembangan produk baru yang sesuai kebutuhan pasar. Selanjutnya ada jenis-jenis produk pembiayaan bank syariah. Bank syariah menawarkan beragam produk pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli, sewa menyewa, dan bagi hasil yang semuanya sesuai syariah. Yang pertama ada jual beli. Jual beli itu cakup murabahah, salam, istisna. Sewa menyewa ada ijarah mutahiyah bitamlik atau IMTB. Yang ketiga ada bagi hasil. Bagi hasil itu mudharabah, musyarakah. Yang keempat ada meminjam sosial, yaitu qard. Baru selanjutnya produk pembiayaan berbasis jual beli. Prinsip jual beli dalam bank syariah melibatkan bank membeli barang terlebih dahulu atau menunjuk nasabah sebagai agen, lalu menjualnya kembali dengan keuntungan yang disepakati. Yang pertama itu ada murabahah. Murabahah ini jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati. Yang kedua ada istisna. Istisna ini akad jual beli antara pembeli dan produsen. Pembayaran bisa di muka, cicilan, atau ditangguhkan. Yang ketiga ada salam. Salam itu jual beli barang pesanan dengan pembayaran di muka, barang diantar kemudian. Selanjutnya ada faktor internal yang mempengaruhi strategi produk. Jadi strategi produk pembiayaan bank syariah sangat dipengaruhi oleh kondisi internal lembaga seperti kecukupan modal, dana pihak ketiga,
dan kualitas aktiva produktif. Pertama itu ada kecukupan modal. Penopang utama pengembangan produk menentukan kemampuan menanggung risiko. Yang kedua ada dana pihak ketiga atau DPK. DPK itu sumber utama pembiayaan, menentukan kapasitas penyaluran dana. Yang ketiga ada kualitas aktiva produktif. Tingkat pembiayaan bermasalah mempengaruhi seleksi nasabah dan strategi produk. Yang keempat ada profitabilitas, mempengaruhi fleksibilitas margin, daya saing harga, dan inovasi produk. Yang kelima ada efisiensi operasional, menentukan kemampuan bank menciptakan produk beragam dan inovatif. Yang keenam ada likuiditas. Likuiditas ini mempengaruhi jenis pembiayaan yang ditawarkan dari jangka pendek atau jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketujuh ada ukuran dan umur bank. Bank besar dan berpengalaman memiliki sumber daya lebih untuk variasi produk. Yang kedelapan ada SDM dan kepatuhan syariah. Kompetensi SDM dan kepatuhan syariah memastikan kualitas dan kesesuaian produk. Yang terakhir ada faktor eksternal yang mempengaruhi strategi produk. Jadi strategi produk pembiayaan bank syariah juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi, kebijakan moneter, dan regulasi pemerintah. Makroekonomi ini inflasi, GDP, money supply, yang ada sosial dan demografi, perubahan preferensi masyarakat, ada persaingan pasar, bank konvensional dan syariah, ada kebijakan moneter, BI rate, suku bunga acuan, ada nilai tukar, fluktuasi mata uang asing, ada juga regulasi pemerintah, OJK, Bank Indonesia, dan juga DSN MUI. Jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan ini ialah strategi produk pembiayaan pada bank syariah merupakan fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan dan daya saing lembaga keuangan syariah di tengah kompetisi industri yang semakin ketat. Keberagaman produk berbasis jual beli, sewa, bagi hasil maupun pinjaman sosial membuktikan bahwa bank syariah mampu menghadirkan instrumen keuangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga sejalan dengan prinsip syariah. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.